Bapak-bapak sekalian, teman-teman media, dan seluruh masyarakat yang mengikuti perkembangan ini. Dalam setiap bencana yang terjadi di negeri ini, ada satu hal yang selalu diuji secara bersamaan: ketahanan masyarakat dan ketegasan negara. Alam bisa datang tanpa peringatan, tetapi negara tidak boleh ragu dalam merespons. Karena bagi masyarakat yang terdampak, waktu adalah segala. Keterlambatan satu hari bisa berarti kehilangan harapan, dan kelambatan kebijakan bisa memperpanjang penderitaan. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana negara merespons bencana yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hanya soal bantuan awal, bukan hanya soal angka anggaran, tetapi tentang bagaimana APBN benar-benar bekerja sebagai alat pelindungan rakyat, dari fase darurat hingga pembangunan kembali. Beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Indonesia telah menyalurkan bantuan presiden melalui dana ke masyarakat. Total Rp 26,8 miliar telah disalurkan langsung ke APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana. Skemanya jelas, sederhana, dan dirancang agar cepat digunakan. Setiap kabupaten dan kota menerima 4 miliar rupiah, sementara setiap provinsi menerima 20 miliar rupiah. Dana ini langsung masuk ke APBD masing-masing daerah, bukan ditahan, bukan diputar, dan bukan menunggu prosedur panjang. Maknanya sangat jelas. Pemerintah daerah diberi ruang untuk langsung. Mereka bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan paling mendesak di lapangan, mulai dari penanganan darurat, pemulihan fasilitas publik, hingga bantuan awal bagi masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata, bukan dalam bentuk donasi, tetapi dalam bentuk keputusan fiskal. Namun bantuan presiden bukanlah satu-satunya instrumen APBN 2025. Sejak awal telah menyiapkan dana tanggap darurat yang dikelola secara khusus untuk menghadapi situasi seperti ini. Dana tersebut terdiri dari dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. BNPB selalu memiliki stok cadangan belanja yang memang disiapkan untuk menghadapi bencana alam, karena dalam kondisi darurat, negara tidak boleh mencari-cari dana, negara harus sudah siap. Begitu bencana terjadi, instrumen ini langsung diaktifkan dari APBN 2020. Tambahan dana siap pakai sebesar 1,6 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk 3 provinsi terdampak. Selain itu, cadangan bencana yang sejak awal tahun dialokasikan sebesar 5 triliun rupiah masih memiliki sisa 2,97 triliun rupiah. Dan yang perlu dipahami oleh publik, dana ini tidak bersifat kaku. Jika kondisi di lapangan memburuk dan kebutuhan meningkat, APBN memiliki ruang untuk menambah alokasi tersebut. Yang menarik, penanganan bencana ini tidak berhenti di akhir tahun anggaran. Dalam waktu dekat, kita akan memasuki tahun 2026 dan mulai menjalankan APBN ke 2026. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada jeda perlindungan fiskal hanya karena pergantian kalender. Dana siap pakai tetap tersedia dan cadangan bencana kembali disiagakan sebesar 5 triliun rupiah. Ini adalah pola reguler dalam setiap APBN. Dengan satu prinsip utama, yaitu bencana harus selalu menjadi prioritas yang bisa didanai kapanpun dibutuhkan. Namun, bencana tidak hanya meninggalkan kebutuhan darurat, bencana juga meninggalkan kerusakan, kehilangan, dan keterbatasan dalam penanganan. Disinilah APBN bekerja lebih dalam, bukan hanya sebagai dana darurat, tetapi sebagai instrumen pemulihan bencana. Langkah pertama yang diambil pemerintah adalah relaksasi pengaliran transfer ke daerah. Untuk daerah terdampak bencana, pemerintah memastikan bahwa seluruh transfer ke daerah tahun 2025 telah disalurkan. Dan pada tahun 2026, pemerintah mengambil kebijakan yang sangat signifikan, yaitu melakukan transfer ke daerah tanpa syarat salur. Kebijakan ini diambil dengan satu pertimbangan utama, yaitu kecepatan. Pemerintah memahami bahwa pemerintah daerah membutuhkan dana yang tersedia secara cepat dan fleksibel. Jangan sampai pemulihan di lapangan terhambat hanya karena prosedur administrasi. Karena itu, pada 2026, total transfer ke daerah tanpa syarat salur mencapai 43,8 triliun rupiah. Ini adalah bentuk kepercayaan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah, agar daerah bisa fokus bekerja, bukan sibuk mengurus birokrasi. Selain itu, pemerintah juga melihat kenyataan bahwa banyak daerah terdampak bencana masih memiliki bencana pemulihan ekonomi nasional yang dikeluarkan pada masa pandemi COVID-19. Pinjaman ini pada masanya digunakan untuk menjaga ekonomi daerah tetap bergerak dan untuk membangun infrastruktur penting. Dalam konteks bencana, pemerintah tidak mengambil pendekatan satu kebijakan untuk semua. Akan dilakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur yang dibiayai
Jika infrastrukturnya masih bisa digunakan, pemerintah siap memberikan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang tenor dan mengurangi cicilan, sehingga tidak membebani APBD. Namun jika infrastrukturnya rusak berat akibat bencana, bahkan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, pemerintah membuka opsi penghapusan pinjaman. Artinya, pinjaman tersebut tidak lagi menjadi beban fiskal bagi pemerintah. Prinsipnya jelas, bencana tidak boleh menjadi beban fiskal. Asesmen ini akan dilakukan bersama BPKB dan pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap akuntabel dan tepat sasaran. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah percepatan klaim asuransi barang milik negara. Banyak kementerian dan lembaga telah mengasuransikan BUMN mereka, dan sebagian dari aset tersebut berada di wilayah terdampak bencana. Ketika BUMN yang diasuransikan mengalami kerusakan akibat bencana, seharusnya klaim asuransi bisa segera diajukan. Dana klaim ini sangat penting karena bisa langsung digunakan untuk membangun kembali tanpa harus menunggu alokasi APBN baru. Karena itu, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga agar segera mengidentifikasi BUMN yang terdampak dan mempercepat pengajuan klaim asuransi. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan OJK agar relaksasi dan percepatan klaim asuransi ini dapat berjalan lancar. Ini menjadi pembelajaran penting bagi tata kelola keuangan negara. Ke depan, semakin banyak aset negara yang diasuransikan, maka semakin besar pula risiko fiskal yang bisa dikelola dengan baik. Selain instrumen tersebut, pada tahun 2026, pemerintah juga siap menyalurkan pulih fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Tata kelola dan mekanismenya akan segera disempurnakan agar dana ini bisa menjadi penguat tambahan bagi APBN dalam pembangunan kembali daerah terdampak. Jika seluruh kebutuhan pembangunan kembali pada tahun 2026 dihitung secara keseluruhan, estimasinya mencapai 51 triliun rupiah. Angka ini tentu tidak kecil, namun pemerintah tidak menutupinya dengan ketakutan. Pemerintah memilih melakukan reprioritisasi belanja, memangkas alokasi yang tidak mendesak, dan mengalihkannya untuk pemulihan daerah bencana. Selain itu, anggaran infrastruktur kementerian dan lembaga juga akan diarahkan untuk memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang telah dialokasikan dalam APBN 2026 akan difokuskan kembali ke wilayah bencana dengan melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Menjelang akhir 2025, pemerintah juga memberikan dukungan tambahan berupa relaksasi pencairan dana transfer ke daerah untuk 3 provinsi terdampak dengan total sekitar Rp2,2 hingga Rp2,25 triliun. Dana ini disalurkan tanpa syarat, tanpa spesifik grant, dan dengan fleksibilitas penuh agar bisa digunakan sesuai kebutuhan daerah. Seluruh sisa pendanaan juga akan digelontorkan sebelum tahun anggaran berakhir. Kebijakan ini tidak berhenti di 1 tahun anggaran. Pemerintah memastikan bahwa dukungan fiskal akan berlanjut di 2026 dan diperkuat dengan peraturan Menteri Keuangan yang sedang disiapkan sebagai